Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Syifa dari D4 Keperawatan Anestesiologi 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi hazard di lingkungan kerja, safety sec, dan personal protective equipment. Keselamatan kerja atau K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Nah, di sini subbabnya ada yang pertama, identifikasi hazard di lingkungan kerja, safety site, 3 personal protective equipment, dan terakhir ada kesimpulan. Pertama, identifikasi hazard di lingkungan kerja. Bahaya hazard ialah semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera, yakni kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK. Definisi ini berdasarkan OHSAS. Klarifikasi bahaya primer atau primary hazard. Menurut jenisnya tersebut membawa juga pengertian mengenai sumber bahaya yang dapat kita bagi atas manusia, peralatan, material atau bahan, lingkungan tempat berlangsungnya pekerjaan. Pertama, manusia dengan segala karakteristiknya, baik secara badani, fisik, tubuh, mental, pengetahuan, keterampilan yang lainnya dapat menjadi faktor terjadinya kecelakaan kerja. Lalu peralatan yang desainnya tidak tepat, kualitasnya mudah rusak maupun kurang terawat, dan lain-lainnya juga dapat menjadi sumber primer dari kecelakaan kerja. Ya, selanjutnya ada material atau bahan yang secara kimiawi misalnya mempunyai tingkat toksisitas yang tinggi dan sebagainya yang sangat berbahaya bagi kesehatan para pekerja. Dan yang terakhir ada lingkungan tempat berlangsungnya pekerjaan yang kurang memadai seperti sempit, kotor, licin, dan lain-lain, sehingga berbahaya untuk para pekerja untuk di lingkungan kerjanya. 5 faktor umum dari bahaya K3. Ada faktor biologis, bisa dilihat sendiri di bawahnya, ada faktor kimia, faktor fisika, faktor biomekanik, dan faktor sosfisio. Lalu yang subbab kedua ada safety sec. Safety sec adalah sebuah media sosial berupa gambar untuk ditempatkan di area kerja yang memuat pesan-pesan agar setiap karyawan selalu memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan keselamatan kerja. Adapun jenis rambu-rambu tersebut dapat berupa rambu yang dengan simbol, rambu dengan simbol dan tulisan, ataupun rambu berupa pesan dalam bentuk tulisan. Di safety sec sendiri menggunakan penggunaan warna, yakni biru yang berarti perintah melaksanakan sesuatu atau kewajiban memakai alat pelindung diri dalam rangka K3. Kontrasnya warna biru adalah putih. Lalu ada kuning, berarti peringatan untuk berhati-hati dan berwaspada terhadap resiko bahaya. Kontras warna kuning adalah hitam. Lalu ada merah, berarti larangan melakukan sesuatu, misalnya tanda stop dan sebagainya, tetapi khusus untuk pencegahan kebakaran, baik berupa petunjuk, perintah, peringatan maupun larangan, tetap dipakai warna merah. Kontras warna merah adalah putih. Lalu yang terakhir ada hijau, yang artinya berarti keadaan aman, misalnya untuk petunjuk arah atau jalan, pintu darurat, P2K, ataupun daerah bebas rokok dan sebagainya. Ini beberapa contoh dari safety sec yang berupa simbol. Manfaat dari safety sec sendiri, pertama ada menarik perhatian terhadap adanya keselamatan dan kesehatan kerja, lalu menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat, menyediakan informasi umum dan memberikan pengarahan, mengingatkan para karyawan untuk menggunakan peralatan perlindungan diri, mengindikasikan di mana peralatan darurat keselamatan berada,
Dan yang terakhir ada memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan yang atau perilaku yang tidak diperbolehkan. Sebab yang ketiga ada personal protective equipment. Personal protective equipment atau personal protective artinya adalah alat pelindung diri atau APD atau personal protective equipment adalah alat-alat atau perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi dan menjaga keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan yang memiliki potensi bahaya atau risiko kecelakaan kerja tinggi ataupun rendah. Alat-alat pelindung diri atau APD dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu alat pelindung kepala antara lain ada helmet atau topi pengaman, safety glass kacamata pengaman, masker, respirator, plug atau penutup telinga. Lalu ada yang kedua ada alat pelindung badan antara lain apron, jas laboratorium. Lalu yang ketiga ada alat pelindung anggota badan, di antaranya ada sepatu pelindung atau safety shoes atau boot. Lalu ada sarung tangan atau hand gloves. Penggunaan APD di tempat kerja disesuaikan dengan pajanan bahaya yang dihadapi di area kerja. Misalnya bahaya di mata, ada percikan kimia, jadi harus menggunakan safety spectacles, goggles, face shield ataupun visoris. Lalu untuk melindungi kepala dari bahaya kejatuhan benda, benturan, rambut tertarik mesin begitu, ada helmet, bisa untuk menjadi APD-nya dan sebagainya. Seperti yang berada di gambar sebelah kanan ini, sebagian kecil dari APD untuk keselamatan kerja para pekerja. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dari materi yang disampaikan tadi adalah ketiga adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Secara umum, terdapat 5 faktor bahaya K3 di tempat kerja, antara lain adalah faktor biologi, faktor kimia, faktor mekanik, faktor biomekanik, dan faktor sosio-psikologis. Safety Sight adalah sebuah media visual berupa gambar untuk ditempatkan di area kerja yang memuat pesan-pesan agar setiap karyawan selalu memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Alat pelindung diri atau APD, Personal Protective Equipment, adalah alat-alat untuk perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi, menjaga keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan yang memiliki potensi bahaya atau risiko kecelakaan kerja. Alat-alat pelindung diri APD yang digunakan harus sesuai dengan potensi bahaya dan risiko pekerjaannya sehingga efektif melindungi pekerja sebagai penggunanya. Thank you for attention. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.